Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Deborah Kusnayanti, Saya Syarifah Aisyah, saya Farahmi, Saya Yunita, saya Siti Haimatin Sadia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Organisasi pada Perusahaan Perseorangan, yang akan dimulai dengan saya sendiri Deborah Kusnayanti. Yang pertama yaitu pengertian organisasi pada perusahaan perseorangan. Organisasi pada perusahaan perseorangan merujuk pada cara pemilik bisnis merencanakan, mengordinasikan, dan mengelola sumber daya yang terbatas seperti waktu, uang, dan tenaga kerja untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Meskipun kepemilikan tunggal biasanya tidak memiliki struktur organisasi yang rumit seperti perusahaan besar, organisasi tetap penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Secara keseluruhan, meskipun kepemilikan tunggal memiliki struktur organisasi yang kurang kompleks, organisasi tetap penting untuk keberhasilan operasi perusahaan. Selain memungkinkan perusahaan untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas, organisasi yang berjalan dengan baik membantu pemilik bisnis memanfaatkan sumber daya terbatas mereka dengan sebaik-baiknya. Mengorganisir dalam kepemilikan tunggal bukan hanya tentang pembagian tugas, tetapi juga tentang cara terbaik untuk mengelola waktu dan sumber daya yang akan mempengaruhi kesuksesan jangka panjang bisnis. Saya Farahmi. Selanjutnya akan menjelaskan karakteristik perusahaan perseorangan. Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995 adalah beberapa ahli yang sering dikutip dalam buku mereka. Manajemen untuk menjelaskan ciri-ciri kepemilikan tunggal, mereka berpendapat bahwa sejumlah sifat penting membedakan kepemilikan tunggal sebagai struktur bisnis. Yang pertama, kepemilikan tunggal. Fitur utama dari kepemilikan tunggal adalah kepemilikan tunggalnya, di mana hanya satu individu yang memiliki dan menjalankan seluruh perusahaan. Yang kedua, kontrol langsung pemilik. Fitur lain dari kepemilikan tunggal adalah kontrol langsung pemilik. Pemilik menanggung tanggung jawab langsung atas manajemen dan pengambilan keputusan perusahaan. Yang ketiga, fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh kepemilikan tunggal adalah salah satu manfaat utamanya. Pemilik dapat dengan mudah mengubah rencana dan pilihan sebagai respon terhadap kondisi pasar yang berubah. Yang keempat, tanggung jawab penuh untuk setiap keputusan bisnis, akuntabilitas penuh. Pemilik untuk semua keputusan bisnis dan resiko adalah fitur lain dari kepemilikan tunggal. Selain berhak atas keuntungan, pemilik juga menanggung tanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami perusahaan. Yang kelima, keterbatasan dalam pembagian tanggung jawab. Tidak ada pemisahan tugas dalam kepemilikan tunggal karena hanya ada satu pemilik dan manajer. Pemilik membuat semua keputusan, baik yang bersifat operasional maupun strategis. Selanjutnya saya Siti Haimatin Sadia akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu struktur organisasi perusahaan perseorangan. Kepemilikan tunggal biasanya memiliki struktur organisasi yang relatif sederhana dan tidak bertingkat. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kepemilikan tunggal dijalankan oleh satu orang yang memiliki otoritas penuh atas setiap aspek perusahaan. Kepemilikan tunggal seringkali memiliki struktur organisasi datar tanpa hierarki pekerjaan yang rumit. Pemilik usaha perseorangan berfungsi sebagai pelaksana operasional utama sekaligus pengambil keputusan menurut Hubeiss. Sutrisno menegaskan bahwa meskipun struktur organisasi sederhana, pemisahan tugas antara pemilik dan tenaga kerja tetap penting. Jika bisnis mempekerjakan orang, pemilik akan memberikan tanggung jawab yang jelas dan terdefinisi oleh setiap orang. Meskipun posisi-posisi ini lebih fleksibel dan informal. Tujuan dari pembagian pekerjaan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap orang menyadari peran mereka yang akan memungkinkan pekerjaan dilakukan secara efektif. Misalnya, staf akan mengurus tugas operasional sehari-hari seperti pengendalian inventaris dan layanan pelanggan. Sementara, pemilik berkonsentrasi pada pemilihan strategi dan manajemen bisnis secara keseluruhan. Robin dan Jude menekankan bahwa struktur organisasi yang sederhana dan fleksibel dalam kepemilikan tunggal menawarkan banyak manfaat, termasuk kemampuan untuk bertindak cepat dan bereaksi terhadap perkembangan di pasar. Baiklah, saya Syarifah Aisyah. Selanjutnya akan membacakan keuntungan dan tantangan perusahaan perseorangan. Adapun keuntungan pengorganisasian pada perusahaan perseorangan yaitu yang pertama, fleksibilitas dalam pengambilan keputusan.
kedua, kontrol langsung oleh pemilik, ketiga, pengambilan keputusan yang cepat, dan keempat yaitu responsif terhadap perubahan pasar. Tantangan pengorganisasian dalam perusahaan perseorangan yaitu yang pertama ada keterbatasan sumber daya manusia, yang kedua beban tanggung jawab yang besar pada pemilik, yang ketiga kesulitan dalam pengembangan bisnis, dan yang keempat yaitu ketergantungan pada pemilik. Selanjutnya saya minta membacakan koran penyebab organisasi perusahaan perseorangan. Berikut ini membahas bagaimana organisasi yang baik dapat mendorong pertumbuhan usaha perseorangan. Yang pertama itu ada manajemen sumber daya yang lebih baik dalam kepemilikan tunggal. Pemilik dapat mengolah sumber daya dengan lebih baik dengan membangun struktur organisasi yang sesuai. Selanjutnya ada kapasitas yang lebih baik untuk masuk ke pasar baru usaha perseorangan. Mungkin dapat meningkatkan jangkauan pasar mereka dengan bantu organisasi yang tepat. Selanjutnya ada mendorong pengambilan keputusan dan delegasi tugas. Pemilik usaha perseorangan seringkali harus mengolah setiap detail operasional. Selanjutnya, mengatasi tantangan internal dan eksternal. Kemampuan untuk mengatasi tantangan internal dan eksternal adalah salah satu keuntungan utama dari memiliki struktur organisasi. Selanjutnya, peningkatan motivasi dan kepemimpinan karyawan. Selain itu, struktur organisasi yang kuat berkontribusi pada peningkatan keterampilan kepemimpinan staf. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaklumi. Kami tutup dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.